Enggak, difotokopi dulu Pak. Nanti difotokopi dulu. Ada fotokopinya di itu ya, gampang. Tenang, nanti itu minta ya, nanti difotokopi. Jika masih ada penarikan dalam bentuk apapun kategori pungutan liar dan dapat dikenakan tangkap tangan oleh tim sapu bersih pungutan liar. Saya tidak mau hanya karena uang 10.000, 20.000 pegawai sipil PNS masuk penjara. Silakan berdayakan oleh koordinator pasar, tapi jangan oleh PNS. Karena ini tentang aturan status quo. Jadi kami mohon maaf, segala upaya telah kami lakukan yang terbaik dan terus ada usaha tegas Wali Kota Muhammad Idris saat memberikan penjelasan terkait kasus lahan pasar pemilik muka yang diklaim milik PT Petamburan Jaya tanggal 22 bulan 5 tahun 2017. Dan semoga datangnya bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan terbaik sesuai dengan harapan pedagang pasar tradisional yang banyak berdoa agar pasar tradisional pemilik muka lebih baik. Saya yakin dari 1.500 pedagang pasar pemilik muka ini menurut Wali Kota, 1.500 pedagang pasar pemilik muka yang berdoa di bulan Ramadan ada 1-2 orang yang doanya dikabulkan. Bentuk kegiatan apapun penarikan distribusi di lingkungan pasar pemilik muka tidak ada lagi karena kawasan itu bukan lagi milik Pemkot Depok. Itu jelas, Wali Kota yang ngomong ya, karena kawasan itu bukan milik Pemkot Depok karena dimenangkan oleh PT Petamburan Jaya dalam gugatan di pengadilan, baik dari Pengadilan Tata Usaha Negara dalam kurung PT UN, Mahkamah Agung dalam kurung MA, bahkan ketika sampai mengajukan kasasi banding Pemkot kalah. Akhirnya secara status diputuskan oleh Pengadilan Negeri Bogor, aset dimenangkan untuk PT Petamburan Jaya Raya tahun 2007. Salah nulis tahun saya kira ini ya. Eksekusi ini Wali Kota yang ngomong Pak ya. Para pedagang karena pasar pemilik muka masih dikelola oleh PT Petamburan, ini salah. PT Petamburan belum pernah mengelola pasar pemilik muka Pak. Ini salah pemberitaan, maaf ya, saya di sini oleh PT Petamburan. Dan situasi menjelang bulan puasa juga Lebaran, maka kami minta kebijakan untuk penundaan terlebih jumlah pedagang yang terdaftar mencapai lebih dari 1.500 pedagang, serta berharap kegiatan eksekusinya dilaksanakan sampai ada hukum baru tentang permasalahan pemilik muka. Pemkot Depok sudah sepakat dengan Pengadilan Negeri Kota Depok untuk menunda, namun keputusan ada di Pengadilan Negeri Depok, benar. Serta pihaknya terus berupaya agar permintaan dikabulkan baik oleh PN Depok maupun kepolisian, tuturnya dalam Twitternya Wali Kota Depok. Untuk masalah peruntukannya, diakuinya pihak Pemkot Depok tetap meminta kepada PT Petamburan supaya dibangun pasar biasa berupa pasar tradisional, pasar modern atau pasar rakyat, tetapi dari pedagang jelasnya dalam Twitter Wali Kota Depok. Ini Wali Kota lupa yang ngomong ya. Ditambahkan Wali Kota menurut keterangan Dadang Kepala Badan Pertahanan Nasional Depok, waktu itu lokasi lahan di merupakan tanah negara menggunakan tanah tersebut sesuai keluarnya Peraturan Presiden tahun 2015 tentang masalah tanah yang diberikan hak guna bangunan yang tak digunakan selama 20 tahun. Pasar pemilik muka itu bukan nggak digunakan, digunain. Ya. Jadi nggak pernah nganggur. Ya, kalau di sini kan kesannya pasar itu nganggur, lahan terlantar gitu kan ya. Gitu. Tapi pasar pemilik muka selama ini kan ada terus, dipakai terus kan gitu. Depok masih ada di pasar pemilik muka. Nah ini juga menjadi pertanyaan kita semua. Sementara Pak Wali Kota sendiri berulang kali menyampaikan bahwa harusnya tidak ada lagi petugas dari Pemda yang ada di pasar pemilik muka, karena sebagaimana kita maklumi pasar dalam keadaan status quo, tidak boleh ada yang melakukan pungutan dan lain sebagainya. Nah, untuk itu maka kondisi pasar yang kumuh, rancu, bobrok dan sebagainya, ini yang dirugikan pedagang Pak. Jadi tempat tidur, jadi tempat judi. Ini yang dirugikan pedagang. Jadi kami selaku pendiri Perkumpulan Pedagang Margonda Depok bersama-sama dengan teman-teman yang ada di sini berinisiatif melayangkan surat ya ke Pengadilan Negeri Depok yang intinya mohon petunjuk dari pengadilan tentang kondisi dan situasi saat sekarang di pasar pemilik muka Depok. Karena jelas para pedagang itu yang menjadi korban. Tapi kalau misalnya pasar tidak dalam status quo, tentunya pasar ini kan akan diperbaiki, apakah itu direnovasi, apakah itu direhab dan lain sebagainya ya.
Oleh karena status quo ini belum dicabut dan ranah ini ada pada pengadilan, ya, ada pada pengadilan. Makanya Perkumpulan Pedagang Pasar Kemiring Muka Depok sempat melayangkan surat yang ditujukan kepada pengadilan. Nah, kemudian sekali lagi saya sampaikan bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Wali Kota, kalau boleh saya bacakan di sini ada dari Pos Kota News, ya, saya bacakan bahwa Wali Kota Depok Muhammad Idris melarang dan menarik seluruh kegiatan aktivitas unit pengelolaan teknis dalam kurung UPT di lingkungan Pasar Kemiring Muka. Di lingkungan Pasar Kemiring Muka Beji, mulai dari penarikan distribusi, ketertiban, parkir, sampah, dan lain sebagainya. Kalau langkah Petamburan sudah jelas. Petamburan dalam hal ini mengajukan gugatan ke pengadilan. Iya, sebentar dulu. PT Petamburan mengajukan gugatan ke pengadilan karena awalnya tidak ada kejelasan dari Pemkot dan yang lain-lain. Sehingga satunya jalan yang paling dianggap paling adil untuk menyelesaikan perkara ini kan diajukan ke pengadilan. Sekarang pengadilan sudah memutuskan seperti apa yang dijelaskan tadi oleh Pak Yudi, sudah 10 kali menang dan 3 kali ingkrah. Nah, kemudian langkah selanjutnya tetap kita akan meminta kepada pengadilan untuk menindaklanjuti proses eksekusi yang tertunda. Karena dalam surat penetapan pun ditunda dalam batas waktu yang belum ditentukan, bukan dibatalkan, ditunda. Dan kalau dibatalkan nggak mungkin karena ini keputusan sudah ingkrah. Jadi PT Petamburan nanti melalui pengacaranya tetap akan mengupayakan itu ke pengadilan. Tapi kalau ke wali kota, saya kira tidak ada komentar karena kita ranahnya ke pengadilan, ya kan? Soal wali kota itu mempertahankan dan lain sebagainya itu adalah urusan wali kota. Kita tetap ke pengadilan sesuai dengan surat keputusan yang sudah ingkrah. Dan dari beberapa gugatan, baik dari Petamburan maupun dari para pedagang yang sudah menggugat dan sudah ingkrah, yaitu sebagai dasar hukum yang makin menguatkan bahwa PT Petamburan harus memperoleh keadilan dalam masalah ini. Artinya dari sisi hukum akan menuju ke pengadilan seperti itu ya? Oh iya, jelas. Ini kan tadi kan dijelaskan bahwa Yang jelas kami berharap kepada pengadilan agar menindaklanjuti eksekusinya. Baru rencana ke depannya bisa diselesaikan oleh Petamburan Jaya. Tapi yang jelas kami sekarang ini tidak nyaman dengan kondisi pasar seperti ini dan tidak layak dihuni sebetulnya. Makanya dengan ini masyarakat dan wali kota sejauh mana menilai keadaan persoalan ini? Apakah dia diamkan saja? Apa bertanggung jawab terhadap rakyatnya secara ekonomi kerakyatan? Kalaupun ini punya masalah dengan PT Petamburan, selesaikan. Jadi jangan pedagang ini jadi korban. Ya iya, gitu loh. Jadi kami sebagai pedagang di sini jelas tidak nyaman dan sangat rugi karena satu pengunjung tidak ada, ya kan? Pedagang pun hanya sekedar nunggu waktu. Buka sampai tutup, kadang-kadang ada yang sampai laku dan sampai dibiarkan kapan begini. Itu maksud Bapak. Makanya tolong wartawan ini berikan bagaimana sumbangsi pemikiran, tenaga dan tulisan kepada mereka agar mereka tahu. Kalau memang tidak percaya kepada tulisan wartawan, suruh turun. Wali kota itu pengadilan, lihat fakta yang ada. On the spot ke lapangan. Gitu maksud Bapak ya. artinya memang pedagang dalam hal ini masih hak melakukan apapun gitu. Betul. Betul. Iya, yang jelaskan itu tadi, PN ini kan sudah diberikan hak prerogatif oleh negara untuk mengeksekusi ini karena ranah hukum sudah dikuasai PT kan? Gitu. Artinya wali kota nggak bermain sebetulnya. Tinggal bagaimana pengadilan berani tidak. Berani nggak? Persoalannya apa pengadilan sampai tidak berani ngangkat palu untuk mengetok ini? Kan itu yang menjadi pertanyaan. Gitu ya. Jadi yang jelas pengadilan kita tuntut pedagang pun memberikan spot ke pengadilan akan menjalankan eksekusi mediasi itu. Karena yang punya PT Petamburan Jaya akhirnya menjelaskan kepada pedagang silakan berdagang. Tidak ada yang disentuh. Tapi fasilitasnya tidak mungkin dibiarkan. Tapi pedagang ini harus dipikirkan bagaimana mereka nasibnya. Kalau terus terlunta-lunta pengadilan tidak jalan gitu. Toh eksekusinya hanya deklarasi. Hanya deklarasi. Tidak ada pembongkaran, tidak ada sama penggusuran. sekali, gitu ya. Tidak ada yang disentuh. Jangan lupa subscribe ya.